Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jika Anda diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya sholat itu sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, Rasulullah SAW selalu minta kepada Bilal bin Rabah, tenangkanlah kami dengan sholat wahai Bilal. Begitulah, sholat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Dalam sejarah hidup beberapa tokoh, dan umumnya mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Bagi generasi umat manusia yang sedang banyak menderita penyakit kejiwaan seperti saat ini, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, niscaya ia akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati dan jiwa selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, hadirin, jika kita mau berpikir adalah bahwa sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam itu dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa saja yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.